Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Bagus Yohan Irnando, NPM 22411024, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang seleksi dan penempatan. Baiklah, pengertian seleksi. Seleksi merupakan suatu kegiatan SDM yang dilakukan perusahaan setelah kegiatan penarikan dan merupakan kelanjutan dari rekrutmen untuk memadukan antara pekerja dengan pekerjaan, dan di mana keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pegawai atau karyawan baru di suatu perusahaan. Seleksi merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya, hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Next, selanjutnya, tujuan seleksi. Yang pertama, untuk membantu perusahaan membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua, memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dan perusahaan secara keseluruhan yang memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan perusahaan atau tidak. Oke, selanjutnya tahapan seleksi. Yang pertama, mengumumkan lowongan. Hal pertama yang harus perusahaan lakukan adalah mengumumkan tentang adanya lowongan tersebut. Biasanya, pengaturan proses seleksi dilakukan oleh bagian SDM di perusahaan. Yang kedua, meninjau data pelamar dan melakukan screening awal. Meninjau data-data kandidat yang terdapat pada cover letter, CV, portfolio, maupun resume. Di tahap ini, perusahaan akan melakukan eliminasi pada kandidat yang tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, melakukan wawancara. Penggunaan metode wawancara dilakukan agar kemampuan pada calon kandidat bagi digali lebih jauh. Salah satunya yaitu kemampuan yang berkomunikasi. Terakhir, yang keempat, melakukan seleksi akhir. Pada tahap ini, biasanya bagian SDM perusahaan akan memilih dua teratas. Pilihan kedua akan dijadikan cadangan pada calon pertama tidak bisa menyelesaikan tahap seleksi, baik karena mundur ataupun alasan lainnya. Oke, selanjutnya jenis tes seleksi karyawan. Tes kognitif. Tes kognitif merupakan cara untuk mengukur kemampuan kognitif seorang. Kognitif sendiri adalah aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, memori, dan pengolahan informasi. Biasanya, tes kognitif terdiri dari uji kemampuan verbal, spesial, dan numerik. Selanjutnya, jenis tes seleksi karyawan, tes kepribadian. Tes kepribadian atau personality test merupakan cara untuk memperoleh representasi mengenai kepribadian seorang, meliputi karakter, sifat, hingga sisi emosional calon karyawan. Masih jenis tes seleksi karyawan, tes psikomotorik. Tes psikomotorik berkaitan dengan pengukuran keterampilan,
kekuatan fisik, dan ketangkasan calon karyawan karyawan dalam bekerja. Yang kedua ada tes wawancara. Tes wawancara adalah jenis tes yang paling umum dilakukan dalam proses seleksi. Pada proses ini, penguji akan menggali informasi lebih dalam secara langsung kepada calon karyawan. Slide selanjutnya, pengertian penempatan. Penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan profesi pegawai pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Penempatan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal bagi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Oke, next slide. Prinsip penempatan. Yang pertama ada prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak, tidak dianggap mesin. Yang kedua ada prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling dalam melakukan pekerjaan. Prinsip penempatan. Yang ketiga ada prinsip the right man on the right place. Prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Yang keempat, prinsip equal pay for equal work. Pemberian balas jasa terhadap pegawai baru didasarkan atau atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Yang kelima, ada prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap pegawai yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dengan rencana yang diorganisasikan. Yang keenam, prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya, arah yang dilaksanakan pegawai harus dilaksanakan pada tujuan yang dicapai. Yang ketujuh ada prinsip kesatuan komando. Pegawai yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan sehingga setiap pegawainya hanya mempunyai satu atau orang atasan. Dan yang ketujuh ada prinsip efisiensi dari produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan atau organisasi karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Oke, sekian presentasi yang bisa saya bicarakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.